Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masnia Rara, NPM 093 dari kelas Ilmu Komunikasi C, Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Pajajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya untuk mata kuliah Metode Analisis Isi yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran Konten Postingan pada akun Instagram Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung. Latar belakang dari penelitian ini adalah kebutuhan akan pendidikan tinggi semakin meningkat, sehingga terdapat persaingan dalam menemukan calon mahasiswa terbaik, dan tentu hal tersebut membutuhkan adanya pembagian informasi sebagai bentuk pemasaran. Pemasaran sendiri merupakan hal yang penting untuk membentuk sebuah identitas dari organisasi, dan juga memperlihatkan eksistensi serta produktivitas dari institusi tersebut. Media sosial kini menjadi salah satu sarana untuk melakukan pemasaran bagi perguruan tinggi, dan salah satu sosial medianya adalah Instagram. Saat ini beberapa universitas yang aktif menggunakan Instagram, salah satunya adalah Universitas Indonesia dan juga Institut Teknologi Bandung. Namun tentu perlu adanya strategi pemasaran konten sosial media agar pemasaran dapat terjadi secara efektif. Maka dari itu, hal tersebut mendorong peneliti untuk mengetahui bagaimana strategi pemasaran konten pada sosial media di universitas di Indonesia, khususnya pada akun Instagram UI dan ITB. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis strategi pemasaran konten postingan pada sosial media Instagram perguruan tinggi. Yang kedua adalah mengetahui kategori konten yang paling banyak digunakan pada sosial media Instagram. Dan yang ketiga adalah mengkaji ketertarikan dan interaksi halayak atau engagement dari segi waktu pengunggahan konten. Berikut merupakan research question dan juga hipotesis dari penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat 3 hipotesis. Yang pertama adalah terdapat perbedaan engagement dari halayak terhadap kategori-kategori postingan sosial media perguruan tinggi, terutama pada sosial media Instagram UI dan ITB. Yang kedua adalah terdapat perbedaan engagement antara kategori waktu penggunaan weekday dan weekend pada konten sosial media pada Instagram UI dan ITB. Dan yang ketiga adalah konten postingan yang diunggah pada kategori waktu dan weekend lebih meningkatkan engagement dibandingkan waktu pengunggahan pada weekday. Selanjutnya adalah metode penelitian. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh konten postingan dari bulan Januari hingga Maret tahun 2021 dari akun Instagram UI dan ITB. Sampel postingan berjumlah 118 postingan, dihitung menggunakan rumus Taro Yamane dengan confidence level sebesar 90%. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah probability sampling dengan jenis simple random sampling. Unit observasi dari penelitian ini adalah akun Instagram, sedangkan unit analisisnya adalah konten postingan. Untuk sampel uji reliabilitas didapatkan sebesar 55 postingan dan dihitung menggunakan formula sampel uji reliabilitas oleh Daniel Riva. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan coding book dan coding guide, yang di dalam codingnya terdapat 4 indikator, yaitu kategori postingan, waktu postingan, tipe postingan, dan engagement. Dan pengumpulan data akan dilakukan oleh 2 coder. Selanjutnya ada teknik analisis data. Akan dilakukan analisis validitas, analisis reliabilitas. Dan untuk menjawab research question dan hipotesis, akan dilakukan analisis deskriptif dan uji Kurzweil serta uji Mann-Whitney. Kedua uji tersebut dipilih karena data pada penelitian ini tidak terdistribusi secara normal, dan juga dalam variabel terdapat 2 atau lebih kategori. Untuk uji Mann-Whitney dan Kurzweil, dasar pengambilan keputusannya adalah jika signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan terjadi perbedaan dan penerimaan pada hipotesis alternatif. Selanjutnya adalah pelatihan intercoder dan hasil uji reliabilitas. Uji tersebut dilakukan oleh 2 coder yang keduanya merupakan mahasiswa ilmu komunikasi, yaitu saya sendiri dan juga Naura. Uji reliabilitas menggunakan sebanyak 55 sampel dan dilakukan sebanyak 1 kali menggunakan website kalkulasi reliabilitas Dean Freelon, kalkulasi Recall 2, dan Recall OIR. Dari hasil tabel tersebut dapat dilihat bahwa seluruh variabel menunjukkan nilai lebih dari 0,80 dan menyatakan bahwa seluruh variabel beserta coding book dinyatakan reliable atau sangat kuat dan layak digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan penelitian. Yang pertama adalah analisis deskriptif. Pada bagian ini akan dipaparkan tabel distribusi frekuensi untuk variabel yang digunakan pada penelitian. Yang pertama akan dijelaskan adalah variabel kategori postingan. Dari tabel tersebut diketahui bahwa kategori acara akademik mendominasi postingan pada akun Instagram UI dan ITB dengan persentase sebesar 38,1% dan disusul dengan kategori penerimaan mahasiswa dan juga informasi keseluruhan.
Dari hasil tersebut juga diketahui bahwa dalam penelitian ini dipaparkan 10 kategori, namun dari sampel penelitian tidak ditemukan kategori atletik dan juga kategori penelitian. Selanjutnya ada variabel tipe postingan. Dari hasil tabel tersebut diketahui bahwa mayoritas postingan konten yang diunggah pada Instagram UI dan ITB menggunakan foto dengan total 92,4%. Dan selanjutnya adalah variabel waktu postingan. Dari tabel tersebut diketahui bahwa konten postingan mayoritas diunggah pada waktu hari kerja atau weekday dengan jumlah persentase sebesar 86,4%. Selanjutnya adalah hasil uji Koska-Wallace untuk hipotesis 1. Dari tabel tersebut ditemukan bahwa angka signifikansi sebesar 0,00 baik pada variabel EN1 dan juga EN2, yang mana menunjukkan nilai kurang dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pada hipotesis 1 dan penolakan pada hipotesis 0. Dan hasil tersebut juga menyimpulkan bahwa adanya postingan dari kategori-kategori yang berbeda dapat menyebabkan perbedaan engagement dari halayak, terkhususnya terlihat pada postingan sosial media Instagram UI dan ITB. Selanjutnya adalah hasil uji Mann-Whitney untuk hipotesis 2. Dari hasil uji Mann-Whitney pada tabel tersebut menunjukkan bahwa signifikansi nilai sebesar 0,002 pada variabel EN1 dan 0,008 pada variabel EN2, yang mana menunjukkan nilai tersebut kurang dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pada H2 dan penolakan pada H0, dan dapat disimpulkan bahwa penggunaan konten postingan pada waktu weekday dan weekend dapat menyebabkan perbedaan engagement pada suatu konten postingan baik pada akun Instagram UI dan ITB. Dan yang terakhir adalah hasil uji Mann-Whitney untuk hipotesis ketiga yang masih berkaitan dengan hipotesis yang kedua sebelumnya. Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai mean rank pada waktu postingan weekend menunjukkan angka yang lebih tinggi dibanding dengan waktu postingan weekday. Dan dari hasil uji tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi penerimaan pada hipotesis ketiga, yaitu kategori penggunaan pada waktu weekend lebih meningkat engagement pada sebuah postingan. Jadi kesimpulan dari penelitian yang telah saya lakukan adalah ditemukan bahwa kategori postingan acara akademik dan penerimaan mahasiswa merupakan jenis kategori yang mayoritas digunakan pada akun Instagram UI dan ITB. Selanjutnya ada mayoritas postingan diunggah pada akun Instagram Universitas Indonesia dan ITB menggunakan bentuk tipe postingan foto. Dan ditemukan bahwa adanya perbedaan kategori pada sebuah konten postingan dapat menyebabkan perbedaan engagement dari halayak. Selanjutnya adalah perbedaan waktu pengunggahan weekday dan weekend juga menyebabkan perbedaan yang signifikan atas engagement dari halayak, dan ditemukan bahwa waktu weekend lebih meningkatkan engagement, terlepas dari jumlah frekuensi pengunggahan postingan pada waktu tersebut. Yang terakhir adalah hasil dari studi ini dapat dijadikan dasar bagi universitas untuk dapat mengelola akun sosial media Instagramnya. Hal tersebut bertujuan agar terciptanya branding universitas yang efektif dengan melakukan strategi pemasaran yang sesuai saat hendak menyebarkan konten postingan. Terakhir, saran untuk penelitian selanjutnya adalah mungkin penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan sampel yang lebih besar dan berasal dari akun sosial media Instagram dari banyak universitas di Indonesia untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan juga menyeluruh. Demikian hasil presentasi untuk penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.